Menteri PUPR Basuki menjawab komentar warganet soal bilah perunggu Istana Garuda. Saudara Menteri PUPR sekaligus pelaksana tugas Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono menjawab komentar dari warganet soal Istana Garuda IKN yang gelap. Menteri Basuki menurutnya bilah-bilah perunggu Istana Garuda bisa berubah menjadi warna hijau. Basuki juga menjelaskan desainer Istana Garuda IKN, Inyoman Nuarta, sudah memperhitungkan proses oksidasi bilah-bilah perunggu tersebut. Hal serupa juga terjadi pada patung Garuda Wisnu Kencana Bali. Pada Istana Garuda pun nantinya akan berubah warna menjadi warna hijau cerah. Sebelumnya, ramai warganet yang mengomentari desain Istana Garuda terkesan gelap, suram, dan juga dibandingkan dengan burung Garuda. Merasa dibohongi, keluarga korban penculikan 98 trauma bertemu dengan elit Gerindra. Saudara pihak keluarga aktivis korban penculikan 98 disebut mengalami trauma setelah mereka bertemu dengan dua petinggi Partai Gerindra pada hari Minggu 4 Agustus. Sekretaris Umum Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia atau IKOHI Zainal Mutakin menjelaskan pihak keluarga korban mengalami trauma karena merasa dibohongi dengan adanya agenda pertemuan tersebut. Alasannya adalah karena para peserta tidak bertemu dengan pengurus IKOHI yang biasa menginisiasi agenda reuni keluarga korban. Keluarga korban justru dipertemukan dengan Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dan juga Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman. Kehadiran mereka pun sama sekali tidak diinformasikan kepada pihak keluarga yang hadir. Bahkan adik dari aktivis Wiji Tukul Wahyu Susilo mengatakan bahwa trauma para keluarga korban semakin diperparah karena Dasko mengunggah foto pertemuan mereka ke media sosial. Menurut Wahyu, Dasko bahkan mengakui bahwa pertemuan itu untuk mempererat hubungan Gerindra dengan para korban sekaligus penyamaan visi kedua belah pihak. Dan pada akhirnya pihak keluarga korban kesulitan untuk membantah narasi yang sudah dibangun oleh Gerindra setelah adanya pertemuan tersebut. PKS mengultimatum Anies yang sudah melewati batas 40 hari. Saudara juru bicara Partai Keadilan Sejahtera atau PKS M. Khalid mengatakan Anies Baswedan sudah melewati batas 40 hari yang diberikan oleh PKS untuk memastikan duet Anies Sohibul Iman bisa berlayar di Pilkada DKI Jakarta 2024. Menurut Khalid, seharusnya waktu 40 hari itu dirasa cukup untuk Anies melengkapi kekurangan kursi untuk Anies Sohibul. Ia pun lantas mengungkit perjuangan Presiden PKS Ahmad Saiku yang sampai turun langsung untuk mencarikan mitra koalisi demi melengkapi kursi tersebut. PKS yang kini memperoleh 18 kursi sebagai partai pemenang pemilihan legislatif di Jakarta. Dan ini berarti Anies diperintahkan untuk mencari sisa 4 kursi lagi jika ia ingin maju di Jakarta. Khalid pun menyampaikan sejak mendeklarasikan pasangan Anies Sohibul, PKS terus berkomunikasi dengan PKB dan juga Nasdem untuk ikut mendukung duet di Jakarta. Namun, hingga tanggal 4 Agustus tidak ada kepastian mengenai mitra koalisi untuk Anies dan Sohibul. Rencana Turki menyerang Israel. Saudara, Turki dikabarkan berencana menyerang Israel usai Iran melakukan balas dendam ke Israel atas tewasnya pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Namun rencana Turki ini sudah diketahui oleh Israel sehingga kini Turki mengambil langkah terkait genosida Israel. Turki pun bergabung dengan Afrika Selatan untuk menggugat Israel di Mahkamah Internasional. Kemudian Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan mengatakan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak menginginkan adanya perdamaian. Hakan Fidan menyebut Netanyahu berusaha memperluas konflik di Timur Tengah. Untuk itulah, Turki pun resmi mengajukan permohonan bergabung dengan Afrika Selatan untuk menggugat Israel.
Serangan bertubi Houthi menumbangkan Amerika Serikat. Angkatan bersenjata Yaman kembali mengumumkan 3 operasi militer di Laut Merah pada Rabu 7 Agustus. Kemudian dikutip dari Al-Mayadeen.net, Houthi berhasil menargetkan kapal berbendera Liberia Konsip Ono di Laut Merah. Dan selain itu, Houthi juga menyerang 2 kapal perusak Amerika di Teluk Aden. Juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Sari, menyebutkan Houthi menggunakan pesawat tidak berawak dan juga rudal balistik dalam penyerangan tersebut. Sari mencatat 3 kapal itu menjadi sasaran lantaran melanggar masuk ke pelabuhan Palestina yang diduduki. Ia juga menekankan bahwa militer Amerika di wilayah operasi Angkatan Laut yang mendukung pendudukan Israel sebagai tindakan permusuhan. Dan oleh sebab itu, Houthi tidak akan ragu menargetkan semua gerakan-gerakan yang ada di Laut Merah.